terima kasih masih bersama kami di dialog khusus dan saya langsung ke Bu Yanti ya. Dan kami juga mengundang pemirsa untuk berdialog interaktif di 0815 3401 0543. Ya, Bu Yanti, ini kan belajar cerdas di pasar tradisional pada era new normal. Di pasar tradisional ini kata Pak Nasib ada 52 pasar tradisional, 28 yang memiliki gedung. Ini yang pasar tumpah ini yang payah ya Pak Nasib ya untuk mengatur pengawasan di belajar cerdas ini. Nah, pastinya banyak petugas yang harus melakukan pengawasan. Nah, Bu Yanti sebagai Kabid Infokom ya di BB POM di Medan, nih adakah kegiatan yang dilakukan untuk koordinasi kepada petugas untuk bisa benar-benar melakukan pengawasan di pasar tradisional itu sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Balai Besar POM di Medan sudah melakukan program dengan pasar aman dari bahan berbahaya dengan banyak kegiatan yang kita lakukan, yaitu seperti membimbing petugas pasar agar bisa bagaimana menerapkan untuk di lapangan seperti apa, menerapkan bagaimana menjaga kesehatan, menjaga kebersihan pada pedagang maupun nanti pengunjungnya. Jadi program ini sudah ada sejak tahun 2013. Untuk di Medan ada beberapa pasar yang sudah kita intervensi dengan cara membimbing sama BIMTEK petugas pasar dengan memberikan test kit, bagaimana cara menguji secara langsung seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Balai, menguji bahan berbahaya, apakah ada kandungan bahan berbahaya di pasar tersebut ketika mereka pedagang menjual produk tersebut. Ya, saya tahan sebentar boleh Ibu? Ya, ada telepon, kita terima telepon dulu. Ya, halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, dari siapa dan di mana Pak? Halo. Ya, halo Bapak, dengan siapa dan di mana? Dengan Pak Bahtiar di Medan Labuhan. Pak Bahtiar di Medan Labuhan. Silakan Pak Bahtiar. Iya. Yang saya tanyakan ini kan saya di daerah Pasar Medan Deli, Medan Merelan, Medan Belawan, dan Medan Labuhan. Itu apakah sudah ditinjau untuk sosialisasinya? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Bahtiar. Ya, kita tahan dulu ya Pak Bahtiar. Kita masih mengundang pemirsa lainnya untuk bertelepon interaktif di 0815 3401 0543. Kita tahan dulu aja ya jawabannya untuk Pak Bahtiar. Mungkin Yati bisa dilanjutkan pasar aman ini dan ada pelatihan atau ada edukasi juga ya bagi pengawas-pengawas di pasar. Iya benar, kita BIMTEK petugas pasar untuk bagaimana nantinya melakukan pengawasan di pasar tradisional yang mereka tanganin. Nah, selain itu kita juga ada melakukan secara langsung KIE, komunikasi, informasi, edukasi ke pasar tersebut. Ketika kondisi new normal ini kita sudah melaksanakan 6 pasar yang mewakili Medan dengan seperti yang dibilang Pak Nasib bilang, kita turun, kita melakukan KIE langsung ke pasar. Melalui halo-halo juga waktu itu kita sampaikan seperti apa menerapkan menjaga kebersihan dengan menggunakan masker dan kita juga ikut membagi-bagi masker ke pasar tradisional tersebut dan menyampaikan langsung ke pedagang seperti apa, dan juga kita membuat infografis Bu seperti apa menangani, seperti apa kita menjaga supaya bagaimana lebih aman untuk berbelanja, bagaimana aman untuk memilih makanan seperti apa. Ada kita buat di pasar dengan membuat spanduk dalam bentuk infografis seperti itu. Ini sejak 2013 ya pasar aman ini ya. Iya. Nah, di era new normal COVID-19 ini bagaimana pengawasan yang dilakukan? Apakah ada penambahan jadwal, ada penambahan hari, atau lebih ketat lagi pengawasannya? Iya, kita terus berhubungan dengan petugas tersebut agar melakukan uji secara test kit yang secara langsung dan melihat hasilnya. Dan alhamdulillah kita laporan daripada petugas pasar tersebut
masih alhamdulillah aman dari bahan berbahaya tersebut. Nah, kita rutin setiap minggu kita selalu meminta laporan dari petugas pasar tersebut karena mewakili kita Mbak di pasar tersebut. Nah, untuk kondisi era COVID-19 ini kita melakukan rutin dengan berkomunikasi dengan pedagang pasar dan juga pernah turun langsung ke pasar tradisional tersebut, melakukan KIE langsung ke pedagang dan ke pembeli. Nah, ini responnya bagaimana masyarakat ketika kita menginformasikan tetap harus protokol COVID, menggunakan masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak saat belanja. Kalau Pak Nasib bilang tadi untuk bayar transaksinya harus pakai tanggal gitu ya Pak ya. Nah, ini berjalan baik. Kalau pengalaman Bu Yanti, bagaimana respon masyarakat ketika kita memberikan informasi edukasi seperti itu? Iya, banyak sih Pak Bu yang harus mereka interaksi dengan mereka dengan alasan panas. Mereka malah menggunakan nanti menggantung maskernya malah di dagu, bukan di hidung ataupun di mulut, tetapi kita terus ingatkan apa bahayanya, seperti apa nanti efeknya, seperti itu kita sampaikan. Dan mereka biasanya akan memahami itu. Kita tidak tahu harus continue ya. Ya, baik. Seperti itu. Oke, kita terima telepon lagi. Halo, selamat pagi. Aduh, dengan Pak Bahtiar lagi nih. Ya, dengan Pak Bahtiar. Pak Bahtiar sabar sekali ya. Oke, silakan Pak Bahtiar. Ini maksudnya Ibu itu bicara dengan koordinasi dengan pengelola pasar. Jadi saya lihat itu sekedar koordinasi dengan pengelola pasar, itu kurang efektif, Bu. Sebab saya lihat, saya sering belanja ke Belawan, ke pasar Medan Labuhan, ke Merelan, dan Medan Deli. Apa yang Ibu ucapkan itu jauh sekali, Bu, dari kenyataan. Iya, baik. Baik, jadinya bagaimana menurut saya lebih mantap lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bahtiar. Pak Bahtiar ini sangat artinya memang sangat kritis dan ini memang harus dilakukan ya untuk membangun kita bersama ya kesehatan ini. Mungkin bisa ditanggapin Pak Bagus, Bu Yanti juga Pak Nasib. Ini sering ke pasar ini Pak Bahtiar, ke Belawan, Medan Labuhan, bahkan ke Medan Deli, keliling ini dan Pak Bahtiar ini pasti benar-benar mematuhi protokol COVID dan artinya dia ada informasi, ada masukan ya untuk kita bersama di studio. Mungkin bisa menanggapi Pak Bagus? Boleh. Terima kasih ini Pak Bahtiar. Tadi di Labuan Medan Labuhan. Medan Labuhan ya. Medan Labuhan ya. Terima kasih. Sebetulnya memang dari pertanyaan pertama beliau juga tadi mungkin belum nyampe di respon pasar mana saja. Tapi intinya memang seperti kami sampaikan juga di awal bahwa Badan POM memang tidak bisa bekerja sendiri. Kami makanya kerjasama juga bahkan dengan PD Pasar yang tadi sudah dijelaskan oleh juga Pak Nasib bahwa di kami kan terkait dengan produk komoditas obat dan makanan. Nah, di beliau adalah manajemennya termasuk tata kelola segala macam lah ya, sarana prasarana dan sebagainya. Nah, di produk pun kami juga jelaskan tadi bahwa kami bekerja sama dengan dinas-dinas yang lain nih yang terkait. Misalnya Dinas Ketahanan Pangan. Ini memang terus-menerus harus kami lakukan karena kalau kita bicara pangan itu kategorinya sangat luas. Ada namanya pangan segar asal tumbuhan itu sayur mayur ya dan pangan segar asal ikan itu perikanan ya Dinas Perikanan atau Pertanian dan Perikanan ya. Kemudian ada juga pangan siap saji yang dijual juga di pasar kan. Itu dengan Dinas Kesehatan juga, ada sebagian juga dengan Dinas Ketahanan Pangan. Ada lagi masalah garam, masalah SNI dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan. Nah, itulah yang kami terus tingkatkan. Kami tingkatkannya dengan membentuk tim koordinasi pengawasan obat dan makanan. Tadi Pak Nasib juga sudah ngobrol banyak tadi sebelum kita dialog ini. SK tim wali kota itu sudah turun nih, yang menindaklanjuti Permendagri 41 tahun 2018. Ini betul sekali seperti Pak Bahtiar sampaikan. Yang kami lakukan itu adalah namanya Pasar Aman Bahan Berbahaya namanya programnya. Yang kami
bangun adalah seperti disampaikan tadi, bimbingan teknis itu diberikan kepada namanya kader keamanan pangan di pasar tersebut. Yang meliputi tentu adalah manajemennya pasar. Nah, itulah yang kami tentunya harus unggah-ungguhnya ke beliau nih, ke Pak Nasib ini. Bahkan beliau yang seringkali merekomendasikan, oh ini ditunjuk sebagai kader dan sebagainya. Itu kami juga kerjasama dengan berbagai asosiasi yang terkait dengan pasar ini. Nah, itu yang dilakukan dan berbasis risiko. Kemudian kami bersinergi dengan dinas-dinas terkait tadi. Misalnya yang menjual sayur mayur ini memang dinas pertanian yang lebih tahu, dinas ketahanan pangan yang lebih tahu. Nah, tapi kami sinergikan kerjasamanya. Sementara kami adalah pangan olahan, pangan olahan yang kemasan. Itu pun ada yang kategori izin edarnya dikeluarkan oleh Badan POM. Kalau diperhatikan di labelnya itu ada Badan POM MD nomor sekian. Ada yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Izin edarnya adalah PIRT, Pangan Industri Rumah Tangga. Itu terhadap susu makanan ya. Kalau bagaimana pengawasan untuk protokol COVID? Nah, protokol ini COVID tentunya yang paling di depan adalah Dinas Kesehatan. Ada gugus tugas juga. Kami juga bagian dari itu. Tentu tadi seperti disampaikan, bahkan mungkin kami cerita sedikit waktu saat kita tahan dulu, Pak Bagus, kita break dulu. Semangat sekali Pak Bagus. Ya, Pak Batiar mungkin tetap bersama kita ya. Kita akan break dulu dan tetap bersama kami di Dialog Khusus sesaat lagi. Terima kasih pemirsa telah menonton video ini. Jangan lupa ya di subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa!